Kasus 2021. Ya benar ya, 2020. Berdendang bergoyang. Kayak tadi ada Aldi Taher fotonya ya. Yoi. Ya kalau Aldi Taher tuh mensiasati beatnya bagaimana tuh? Pas gitu masuknya itu di mana itu? Yang Nasi kandar. Makan terus kamu, makan terus. Nasi kandar ya kan. Nah, ayam mana? Nah, ayam apa? Ayam madu ada. Ayam madu ada. Ayam madu ada. Madu ke madu. Bendi. Mr. Tubagus Rizky. Waduh, kita kasih applause dulu. Dengar baru lulus kuliah nih. Kita congrats dulu nih luar biasa. Thank you. Baru lulus kuliah nih. Kuliah apa? Sorry, sebelumnya ambilnya kuliah apa nih? Jurusan manajemen. Manajemen jadi fotografi. Apa hubungannya? Nah, itu kok ke fotografi itu kenapa itu? Kan manajemen ini kan harusnya kan bisnis. Kenapa mikir apa Anda nih? Jadi fotografer nih kenapa gitu loh? Sebenarnya kalau misalnya dibilang jurusan sama profesi sekarang sih nggak ada nyangkut pautnya sama sekali ya. Cuma kalau misalnya kenapa ngambil manajemen lebih ke orang tua sama cewek. Kalau orang tua wajar lah ya. Cewek gimana? Kalau cewek itu gimana ceritanya? Kalau cewek tuh karena ini salah satu top lah di Indo. Nggak top juga sih di Indo. Cuman kalau bisa dibilang keluarga cukup mumpuni lah, cukup tajir, terus cowok mantannya juga, tajir nih. Gue mikir gimana nih caranya supaya bisa nyangin cowok, kita balas sama pendidikan aja. Oh, jadi awalnya gitu. Pikirannya gitu. Akhirnya dapat? Enggak. Enggak. Makin jauh ada. Ya memang uang segalanya, jadi tolong Anda kalau mau mendapatkan wanita impian, kerja, jangan tidur aja. Jadi begini, maksudnya kalau kita bahas fotografer ya, jadi kan tadi kita juga ada panggil Koko Glenn dari Ruang Kreatif menjadi narasumber kita. Nah sekarang kita punya fotografer. Nah kalau kita lihat tadi beberapa hasil jepret-jepretannya nih, artis top semua ya, Fede? Sangat. Thank you. Ini dan jempolnya itu very good lah, itu artis-artis ibu kota, band-band juga banyak tadi. Bisa mulai begitu tuh gimana tuh, kenalan sama siapa dulu? Atau mungkin tiba-tiba nimbrung aja foto, setor atau gimana gitu loh? Asal mula jadi fotografer, khususnya musik ya? Ya musik. Jadi fotografer dulu deh? Fotografer. Lebih jauh sebelum fokus ke foto, lebih karena seneng banget lihat foto dan video skateboard. Karena gue dulu nekunin olahraga skateboard kan. Terus sering banget tuh, setiap kali kita belajar foto sama nyari motivasi hidup. Motivasi. Anak senja. Kopi anak senja. Nyari motivasi buat nyiptain trik baru nih atau belajar trik baru. Sering banget tuh lihat video-video skateboarder profesional di luar negeri kan. Terus beli majalah, ada tuh foto-fotonya, poster-poster. Sama di Indo juga ada juga tuh majalah skateboard ya. Itu bagus-bagus banget, apalagi foto dari Mas Naren tuh. Itu berarti dulu main skateboard juga berarti ya? Main. Yang di pinggir jalan begitu, yang ganggu jalan trotoar itu enggak ya? Yang hancurin juga. Aduh. Yang hancurin juga kadang-kadang. Pemerintah nih, pemain skateboard, tolong. Nah ini difasilitasi ini bisa jadi fotografer luar biasa. Nah itu kalau misalnya dulu waktu mulai jadi fotografer kan tadi kan bilang kan dari skateboard apa semua itu foto-foto tuh siapa yang ngajarin dulu? Gue lebih otodidak. Pertama kali tuh otodidak, ngeliat YouTube. Apalagi gue baru banget punya kamera sendiri yang dimana gue bisa fokus belajar nih, mempelajari tombol-tombolnya, fungsinya masing-masing itu di 2017 sebenarnya. Jadi sebelum itu lebih banyak, gue suka nih foto-foto gini, gue suka nih video-video gini. Ajakin teman-teman yang punya kamera, yang punya kemampuan itu lebih baik, gue ajak. Gue bilang, yuk buat proyekan gini, video-video kayak orang luar nih. Video-video skate-nya gitu. Terus buat foto-foto kayak gini nih, kita ambil angle-angle uniknya. Gue ajak tuh. Terus baru 2017, baru pertama kali ngerantau juga kuliah, ada tuh bulanan kan. Baru bisa tuh nyicil dikit-dikit kamera. Terus ikut belajar foto. Berarti asalnya dari mana sebelumnya? Kan kuliahnya tadi katanya di BINUS ya. Ini berarti asalnya dari mana nih? Gue aslinya Palembang.
Oh, dari Palembang. Wong Kito Galong. Oh, Kito Galong, pempek. Wih, Itu kamera pertama apa, Bro? Masih ingat bro? Kamera pertama apa tuh? Masih, Sony A6000. Sony A6000. Iya. Oh, itu hitungannya nggak yang entry level banget lah ya. Untuk Ya. kamera. Hah? Udah lumayan lah. Tapi Cukup untuk lah. kamera pertama oke lah itu lah. Cukup. Cukup ya. Setelah berapa kali riset ya, beberapa kamera ngeliat, A6000 deh coba. Karena asal mula juga lebih fokus pengen di video daripada foto. Nabung berapa lama tuh beli itu? Kan dapat uang bulanan gitu. Lebih ke nyicil ya. Nyicil. Oh, nyicil maksudnya berapa lama tuh nyicil? 15 bulan. Oh, 15 bulan. Gila luar biasa. Itu harga berapa sih dulu tuh kamera itu? Wah, lupa juga sih A6000 ya. Tapi kan harusnya kan ingat itu kan kamera pertama kali itu. Di kisaran 9 kalau nggak salah. Oh, 9 juta cicil ya. 15 bulan itu. 15 bulan. 15 bulan luar biasa memang berjuangnya ini. Nah, setelah punya kamera itu, pernah nggak diajarin, maksudnya setelah, kan tadi kan katanya otodidak nih, ada pernah nggak sih berguru juga sama orang itu supaya bisa, kan soal hasil fotonya itu kayak bukan hasil foto otodidak aja rasanya itu. Jago profesional juga. itu ya rasanya. Iya, keren banget nih. Nanti kalian lihat nih di sini nih. Nanti ada nih foto-fotonya Bapak tuh bagus. Rizky sangat too good, tuh bagus kan, too good. Tuh bagus. Jadi, Masuk. Very good, tuh bagus, too good. Jadi itu ada yang ngajarin nggak sih sebenarnya? Kan otodidak oke awal. Cuma setelah itu ada berguru nggak? Soalnya tuh gila, bagus sekali tuh loh. Ada lebih ikut workshop, seminar gitu, lumayan banyak sih. Bayar itu juga ya? Ada yang bayar, ada yang gratis, lebih banyak gratis sih. Oh, banyak yang gratis. Luar biasa sih. Nah terus ada nggak yang dulu yang ngarahin juga, mungkin ada mentor atau apa, itu ada nggak? Kalau misalnya mentor sendiri sebenarnya lebih kayak ke temen sih, temen kayak coba deh foto kayak gini, diajarin gitu. Sharing-sharing aja Sharing-sharing, gitu ya? lebih ke sharing-sharing. Apalagi dulu ada yang kalau misalnya foto studio tuh ada Mas Fajar Kristiono tuh menurut gua salah satu yang berjasa lah untuk ngajarin ilmu-ilmunya. Oh, karena dia nggak pelit ya bagi-bagi ilmunya? Iya. Terus dia memberikan banyak tips untuk mempermudah foto studio, apalagi lighting studio, strobis gitu. Gitu. Nah itu kalau misalnya, nah kita bicara nih, kita udah lihat tuh ada project-project bersama Niji, sama siapa lagi artis-artis, Project Pop tadi dengarnya, Project Pop, terus suara apa Hindia. Oh, jangan, ini beda. Udah ada yang punya. Oh, udah ada yang punya. Oh ya sudah. Cut. Suara Kayu yang lagi terkenal ini bersama Feby. Nih, produser kita, pemain seruling Suara Kayu. Nah, nah itu kalau proyek-proyek besar ini kan sudah dipegang lah ya. Maksudnya juga kita lihat juga keren-keren. Nah, pernah nggak dapat proyek? Begini aja deh. Proyek apa yang paling berkesan deh? Yang kayaknya mungkin proyek yang gila atau proyek yang yang paling lain daripada yang lain. The Sound Project 2023 yang barusan banget. Apa itu tuh? Ya, mengerjakan apa itu? Ada apa itu? Itu pertama kali salah satu event gua di tahun 2023. Terus pertama kali juga gabung sama salah satu tim lah yang menjadi vendor di event tersebut. Terus gue merasa kayak anjir, akhirnya gue bisa nih kerja bareng sama salah satu panutan gue di situ. Nah, siapa bisa disebutkan mungkin? Namanya Bang Ian High ISO. High ISO. Itu tuh waktu itu objek apa yang di tuh? Apanya? Yang diliput apa itu, objek apa itu? Kita lebih fokus ke festival ya. Itu kan festival musik juga kan. Jadi kita fokus di panggung, terus ambience ke penonton juga, sama ada beberapa booth-booth kita juga foto-foto juga di sana. Jadi kita ngeliput satu festival ya secara keseluruhan. Waduh, luar biasa, kita give applause dulu nih. Ini luar biasa sekali nih. Nah, bicara project nih, tadi kita dengar kasus 2021. Ya benar ya, 2020. Berdendang bergoyang. Berdendang bergoyang. Tidak tahu, baca di Google. Nih kalian bisa searching di Google. Itu gimana ceritanya tuh? Kan katanya tuh sampai dipanggil polisi itu kan. Sempat rame tuh, meskipun bukan Anda yang dipanggil polisi kan. Maksudnya katanya itu kan sampai viral itu tuh, sampai karena apa? Itu ceritanya tuh gimana sih, dia katanya kelebihan penonton atau gimana gitu. Membludak. Nah, itu kan sampai ini kan salah satu katanya yang menjadi volunteer, jadi fotografer, itu bisa diceritain nggak tuh? Kalau misalnya soal permasalahannya banget, gue nggak tahu banget apa ya yang menjadi masalah sebenarnya. Cuman emang
dari hari pertama, hari kedua tuh udah mulai ada yang aneh nih. Kenapa yang awalnya flow-nya lancar, tiba-tiba ada yang berubah nih. Berubahnya apa tuh bro? Maksudnya di Saya biasa flow itu kayak keluar masuk. agak tersendat tiba-tiba yang tadinya lancar tersendat gitu. Tiba-tiba ada yang kayak barikade kok berubah nih posisinya dari ukuran awal. Terus kenapa jadi bukan tim ini doang nih yang ngatur? Kenapa ada tim-tim lain juga nih yang ngatur? Tim-tim ya. Tim-tim ya. Gitu. Terus itu sampean kena dampaknya nggak waktu itu tuh? Atau apa gimana itu? Ya syukurnya enggak sih. Oh, enggak, Karena ya. kita juga bagian tim dokumentasi juga. Tapi itu gila ya, katanya karena membludak itu tuh dia jadi di penjara, maksudnya sampai masuk, kan ada yang masuk penjara kan katanya kan? Ada yang masuk penjara itu Gosip-gosipnya gitu kan. ya gosip-gosipnya begitu, itu karena apa, membuat keramaian ya, atau apa gimana sih gitu ya, atau apa sih? Mungkin lebih ke miskomunikasi ya. Oh, miskomunikasi. Perizinan ya berarti bro? Mungkin ya. Perizinan ya. Lebih ke perizinan. Oh ya sudah sih, itu berarti memang project ya dari kalian berdendang bergoyang itu dia. Iya, nggak berani. Menurut gue eventnya itu salah satu yang berjasa di hidup gue. Iya. Oh begitu. Dia masih Iya. butuh, Van. Kamu nggak boleh begitu. Van. Bukan masih butuh. Memang orang kalau sudah berjasa dengan sesuatu ya itu harus diingat, Iya. jangan menghina. Nah terus kalau kita bicara di sekarang fotografer yang lebih tepatnya sekarang yang fotografer. Nah itu sekarang berdiri sendiri atau ikut orang atau bagaimana? Campur-campur sebenarnya kalau gitu ya. Gue lebih ke freelance karena fotografer individu juga ya. Juga sendiri. Cuman kalau misalnya ada proyekan yang harus bareng tim ya kita bareng tim. Jadi bareng kerja sama juga. Dia bisa individu, bisa bareng tim tergantung kebutuhan. Nah, sekarang boleh tahu nggak red card-nya berapa? Waduh. Ini aja, range aja. Jangan sebut Red angka card range gini, aja. kita kan begini loh. Jadi podcast kita ini kan sebenarnya kita mau encourage juga penonton-penonton yang di rumah ini daripada maksudnya kalian tuh rebahan-rebahan, nggak jelas ngapain. Kita tuh pengen ajak mereka tuh mulai kerja. Nah, kita kan sediakan beberapa profesi-profesi di sini ya supaya ya saling sharing aja. Bisa nggak sih dari fotografer mungkin dari awal-awal tuh supaya bisa hidup lah, kita punya penghasilan apa semua. Nah, kita pengen tahu aja range-nya berapa ini gitu loh. Kalau di Indo sendiri yang gue tahu dan dari sharing-sharing itu di sekitaran 1 sampai 3 lah, tergantung Per event. per event. Oh, oke. Juga kalau misalnya juga per event per artis itu mungkin sekitaran gitu juga. Karena biasanya kan per event juga mungkin per event 1 atau 2, bisa 3, bisa double lah gitu. Jadi tergantung kemampuan dan juga kebutuhan dari tim juga. Oh, oke. Berarti ini bro mau nanya, misalkan kalau untuk cara fotografer untuk menaikkan red card tuh gimana sih caranya? Apakah dengan memperbanyak portfolio atau dengan apa ya, bagaimana lah caranya gitu kurang lebih? Iya, itu sih sebenarnya. Itu doang ya? Memperbanyak portofolio, mengupgrade skill, juga mengupgrade barang-barang, item. Koneksi ngaruh nggak? Koneksi juga ngaruh. Ngaruh banget ya? Oh. Nah, kalau pegang event pertama kali yang paling besar, kan waktu itu kan mulai dari skateboard segala macam. Nah, pegang event pertama yang paling besar yang masih diingat sampai sekarang apa? Yang sampai akhirnya, wih, Bangga nih. Gua bangga bangga banget nih akhirnya kalau bisa. Pertama kali. Nah, apa tuh? Synchronize. Synchronize. Oh, Synchronize Fest. Iya. Oh, oke. Kenapa bangga di situ? Karena itu pertama kali event yang gue kerja hitungannya, bukan sebagai volunteer. Oh, profesional bisa dibilang. Secara profesional. Oh. Festival musik, apalagi festival musik yang bisa dibilang cukup besar lah di Indo ya. Iya, Salah satu yang iya. besar. Punya nama lah, punya nama gitu. nama. Bisa dipercaya menjadi satu fotografer di tim itu salah satu kebanggaan sih. Yes. Tapi bagi ya kita yang ngerantau ya, Iya. itu cukup kayak kapan ya bisa masuk ke festival ini, kapan ya bisa kerja bareng ini, bisa kerja sama. Nah ini sorry sedikit kurang paham nih. Kita kalau misalnya bedanya apa, kan tadi kan kalau fotografer kan ya setahu kita kalau orang awam kan foto-foto doang kan, foto-foto. Nah itu kalau jadi volunteer sama bedanya gimana sih? Nah itu kurang paham tuh kita tuh. Volunteer sama profesional. Bedanya apa sih? Lebih ke tanggung jawab dan waktu. Waktu. Oke kan gini, sekarang kan kalau jadi volunteer kan tetap kita kan harus korbanin waktu dan tenaga juga. Nah, bedanya tuh gimana gitu loh? Apa sih maksudnya apa? Mungkin kalau jadi profesional ya udah
foto by apa mungkin atau gimana gitu, kita kurang ngerti soalnya. Sebenarnya kalau secara profesional sebenarnya hampir sama dengan volunteer, nggak jauh beda apa yang diminta sama klien, apa sama eventnya, sama IO-nya gitu. Cuman mungkin lebih dituntut ketika kita profesional, karena itu juga tanggung jawab kita lebih besar. Apa yang mereka keluarin buat kita itu lebih besar juga, dan mereka pasti banyak banget request yang wajib ada nih. Wajib ada? Iya, gue mau ada foto ini, tolong di cover, karena itu juga fungsi fotografer juga kan di festival. Sedangkan kalau volunteer belum nggak dituntut sebanyak itu? Mungkin dituntut, misalnya diminta, cuman kayak ya udah nggak apa-apa, karena mungkin ada tim yang kayak leadernya lebih profesional lagi ya, yang lebih dituntut merekanya. Jadi lebih di situ bedanya sebenarnya. Iya. Oh, justru di tanggung jawabnya itu ya, maksudnya kalau volunteer kan ya memang ya sudah ngikut, maksudnya ada fotonya jadi atau enggak ya udah, tapi kan yang profesionalnya itu ya yang yang ya bertanggung jawab sama semuanya ya. Nah, terus kita kan lihat kan tadi kan di Instagram nanti bisa dimunculkan beliau ini di sini ya kan. Nah, Instagramnya itu kan isinya kan live musik semua. Yeah. Emang sekarang konsennya emang fotografer live musik ya, atau ada fotografer lain atau gimana gitu loh? Kalau sekarang fokusnya di musik fotografi, atau stage fotografi lah. Nah, kenapa itu? Demen aja atau gimana? Karena pertama ya pasti suka banget sama apa yang kita foto di festival atau di konser atau di stage apapun itu. Terus juga ngelihat penontonnya gimana, interaksi penonton dan penyanyi, gimana penyanyi atau musisi ya melakukan stage act mereka di panggung. Terus apalagi kalau ada special effect gitu, itu kan kayak wah, kita pulang apalagi dapat di capture dengan baik, terus kayak ada kebanggaan sendiri, kita bisa share kemana-mana sambil bercerita lah apa yang terjadi di sana. Ngomong-ngomong soal dapat momentum itu kan, maksudnya kalau stage fotografi itu kan momentum ya yang kita ambilkan, karena kan nggak bisa keulang lagi kan. Benar. Itu gimana tuh cara mensiasatinya supaya kira-kira ini kayak bentar lagi momentumnya nih. Nah, itu gimana sih cara taunya? Mungkin kalau misalnya denger musiknya gitu, pertama pasti dengerin musik, atau misalnya sekarang kan banyak banget video-video di sosmed atau di manapun itu, kita bisa tonton dulu lah. Kayak nih kayak gini nih, lagunya kayak gini. Terus biasanya kita kan ada kayak feeling sendiri gitu, beat yang masuk nih. Udah mulai enak nih ya. Udah mulai enak nih, udah asik nih. Udah mulai goyang nih. Kayak tadi ada Aldi Taher fotonya ya. Yoi. Ya, kalau Aldi Taher tuh mensiasati beatnya bagaimana tuh? Pas gitu masuknya itu di mana itu? Berarti gitu ya, mensiasati kurang lebih begitu ya, atau bagaimana itu? Aldi Taher, jujur gue lupa Aldi Taher itu lagunya yang mana waktu di foto itu. Oh, tapi itu hasilnya keren loh, dia nyembur. Itu momentumnya pas itu, dapet itu. Nah, itu salah satu apa yang dibutuhin fotografer. Keberuntungan. Oh, keberuntungan itu juga kayak pas. Magical moment gitu nggak sih, bisa disebut? Iya, benar ya. Dimana gue harus ngelewatin pertama tuh, coba gue foto dari FOH gitu, iseng-iseng foto dari FOH, sekarang ngambil ambience gitu kan. Terus gue ngeliat Mas Aldi Taher, itu mulai minum air putih. Oh, air putih. Ya. Terus tiba-tiba gue udah fokus aja, kayak udah fokus ke panggung, tiba-tiba dia lompat sambil nyembur gitu. Langsung pret aja gitu ya. Iya, kayak feelingnya tangan pengen jepret gitu. Itu kayak gitu shutter speed gak sih? Hajar foto banyak nunggu dapat yang bagus atau enggak? Atau kalau kayak gitu gimana sih? Kalau misal di live music kayak butuh shutter. Butuh ya? Cuman ya lebih better shutter sih sebenarnya. Apalagi sekarang kan eranya digital ya. Iya. Jadi nggak takut kehabisan roll film gitu. Iya. Coba kehabisan memori atau shutternya aja. Shutter tuh yang sekali jepret banyak gitu ya? Langsung gitu. Oh, jadi yang mana yang bagus nanti dipilihin. Begitu. Nah, itu kok nanti kita bicara shutter. Ini bicara foto yang udah jadi ya. Nah, ini kan kita awam nih, nggak ngerti nih. Biasa kalau misalnya foto yang sudah dijepret itu langsung murni bagus itu, atau biasa diedit lagi atau gimana itu tuh? Biasanya dari kamera itu udah bagus sebenarnya. Oh, mentahnya, raw-nya udah bagus. Oke. Cuman untuk edit itu membuat perfect foto tersebut. Jadi mungkin kalau kita nyepret itu udah jadi good foto, di edit tuh jadi perfect gitu. Berarti fotografer bisa editing tuh penting juga ya? Atau itu skill wajib atau nggak sih itu? Wajib ya? Kalau menurut gue wajib sih. Wajib ya? Apalagi sekarang udah era sosmed, di mana kita bisa nge-share cepet.
nge-share di mana aja. Banyak tuh kan foto-foto yang masuk, yang di-share. Kita harus makin kreatif kan dengan editorial, dengan apapun itu. Berarti kalau jadi fotografer itu skill yang harus dipunya selain editing apalagi ya? Komunikasi. Nah, bagaimana tuh? Gimana tuh? Kan selain apa? bisa hubungannya apa nih komunikasi kan selain bisa editing, komunikasi dan pastinya harus bisa moto. Kalau nggak bisa moto bukan fotografer, Anda apa itu ya kan? Nah itu Bagi santai Ben. Nah, kamu harus ngopi lu Ben. Kita ngopi lu. Nah itu komunikasi itu gimana tuh komunikasi itu? Gimana kita komunikasi yang baik itu berguna banget ketika kita berhadapan sama klien. Contohnya? Ketika kita di hire atau kontakan sama manajernya, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ngomong soal apa sih yang dibutuhin klien kita nih, apa yang kita bisa provide lagi, terus gimana cara kita menyampaikannya, apakah klien mengerti dengan baik atau enggak gitu. Terus komunikasi kita tuh bahasa kita baik atau enggak, gimana kita cocok nggak nih sama kliennya. Kan kadang orang-orang juga beda-beda kan. Mungkin kita terlalu santai, kliennya juga nggak nyaman. Ternyata dia pengennya serius. Saya serius, kita terlalu serius. Dianya santai. Gitu. Jadi kita pintar-pintar aja komunikasin ke mereka. Gimana jadi ujung-ujungnya lebih ke cara komunikasi itu mempengaruhi juga attitude juga kan. Terlihat juga attitude kita gimana. Kita ngomong salah satu attitude kita di kerjaan kan komunikasi dengan baik kan. Iya. Gitu. Iya. Nah kalau misalnya kita bicara selama jadi fotografer nih, pernah ada nggak nih suka duka dalam bekerja? Ya kan, siapa tahu kan pernah fotoin orang. Suka pasti banyak lah, Fen. Ya, kalau suka banyak, kalau lihat fotonya aja bagus. Ya kan? Kalau selama jadi fotografer dia ada suka dukanya apa nih selama bekerja? Mungkin sudah foto, ditolak klien semua minta balikin duit. Nah, mungkin nggak tahu lah ya. Ada nggak atau apa itu gitu lah? Kalau kliennya ente begitu. Ya. Atau apa gitu ada nggak? Memori korup pernah, kamera rusak pernah. Ada backup nggak itu bro kayak gitu? Untungnya ketika kamera gue rusak sampai sekarang pun kamera itu nggak rusak yang parah-parah banget, mungkin lebih ke tombol atau ke layar. Iya. Jadi kayak mengurangin efektivitas kerjanya aja. Jadi masih bisa digunain, cuman ya beberapa tombol yang rusak kita bisa cepet gitu dengan tombol custom kita yang udah kita custom. Jadi nggak bisa kita gunain nih. Kita harus cari cara lain. Iya. Gimana nih supaya ini bisa gue gunain, cuman dengan tombol lain gitu. Memory card korup, nah, itu gimana tuh? Itu mampus gak hilang? Bukan itu abis foto masuk memory card terus korup, foto ulang atau gimana? Lebih ke ya udah sukarela aja. Kita udah keluarin tenaga, fotonya udah nggak ada, kita nggak bisa ngasih apa-apa ke klien juga kan. Tapi yaudah. Dari tanggapan kliennya gimana? Ya udah sama-sama enaknya gimana? Lebih ke ya udah kalau misalnya kita di fotografer kita kan nggak kasih apa yang mereka butuhin kan. Ya udah berarti kita kerja secara sukarela aja. Enggak, bentar, begini, bentar. Ini kan contoh misal waktu itu memory card korup abis motoin apa? Lupa gua jujur aja. Waktu di awal-awal, karena kita masih pakai memori yang ya hitungannya mudah banget rusak lah ketika kebentur atau ketika tapi itu bukan pas foto profesional atau mungkin pernikahan apa enggak gitu ya? Belum kayak. Belum. Jadi ya sudah bilang aja fotonya memory card gue rusak, ya udah nih gitu aja ya gitu. Mungkin kalau bilang secara profesional udah profesional karena kita udah menghasilkan sesuatu kan. Iya. Cuman emang ukurannya nggak terlalu gede lah. Juga maksudnya nggak apa sih namanya? Orang yang di fotonya juga nggak ngomel-ngomel atau gimana, nggak ada juga ya? Iya. Dia lebih ke ya udahlah. Ya sudahlah. Saling ngerti. Soalnya pengertian. Waduh, luar biasa. Nah kalau sekarang dia jadi fotografer, paling jauh pernah main kemana nih? Udah pernah motoin di mana yang paling jauh? Paling jauh. Sekarang dari pengalaman Malaysia. Foto apa itu Malaysia? Malaysia itu semua yang nasi kandar. Makan terus kamu. Nasi kandar ya kan. Banjir ke. Nah, ayam apa? Ayam madu ada. Bendi. Terus Malaysia.
Malaysia itu telur asin kan? telur pasir, telur gulai ada. Jadi makan kita. Gimana? Malaysia bikin apa Malaysia? Kita minum dulu kopi ini kan. Malaysia itu 3 kali semuanya Fabio Asar. Fabio Asar. Ya, semuanya ya pengalaman gue pertama kali foto secara profesional ke luar negeri itu sama Fabio Asar. Itu apakah festival, private event, Lebih ke solo konser sih. solo konser? Iya, tiga-tiganya. Oke. Solo konsernya siapa itu? Fabio. Oh, Fabio. Fabio Asar. Katanya emang artis-artis kita sebenarnya Indo kalau di luar negeri terutama kayak Malaysia gitu lumayan terkenal ya, punya nama ya katanya. Sangat terkenal malah. Sangat terkenal bisa ya? dibilang. Sangat terkenal ya? Karena lagu-lagu yang diputar mereka pun di radio itu lagu-lagu Indo banyak ya. Oh gitu. Bener. Lagu maksudnya di radio Malaysia itu justru lagu-lagu kita yang lebih banyak diputar. Bener. Mungkin nggak tahu ya apa yang mereka putar dari radio atau kaset ya. Tapi yang setiap kali kita kesan tuh rata-rata lagu-lagu Indo yang gue denger. Oh, wah, luar biasa ya. Berarti memang kita orang Indonesia harus bangga dengan karya-karya anak dalam negeri. Yes. Di Malaysia aja lagu-lagu kita diputar. Kita jangan harap dengarkan lagu Malaysia. Ya ada sih. Cuma loh, bener kan? Kita nggak terlalu dengar lagu-lagu Malaysia. Kita lagu-lagu Indonesia. Makanya kita anak dalam negeri harus bangga dengan karya anak dalam negeri. Wah. Give applause kepada musisi. Bangga produk lokal. Cintailah produk-produk Indonesia. Suara kayu. Ya, nah itu terus paling kalau misalnya, ya kita seperti saya bilang kan, ini kan kalau misalnya adopsi kan kita ngajak teman-teman untuk mulai kerja nih. Kalau untuk tips dan trik buat teman-teman nih yang mau mulai jadi fotografer, wah apa tuh? Yang pertama pasti niat. Kita mau belajar, kita mau ngulik sesuatu yang baru kan pasti butuh niat yang kuat lah. Terus sama niat sama tekad itu pasti pertama lah. Karena pertama kali gue pertama kali bisa megang festival itu di salah satu festival Indo tadi yang kita cerita. Itu gue ingat banget pertama kali ketika kita mau meeting, ketika kita briefing pertama kali, itu budget gue udah kayak di dompet udah tipis banget, butuh bensin, butuh keluar ongkos gitu. Tapi ya kayak gue pikir ini buat jangka panjang lah. Oh berarti dulu juga sempet ngerasain tuh ya habis duit tuh sempet ngerasain sempet juga. Berarti udah sempet ngerasain naik motor didorong nggak ada bensin sempet ya? Nggak sampai gitu ya? Nggak sampai. Nggak sampai. Masih ada tipis-tipis masih ada. Oh udah di gas ya kan orang. Ya udah berapa banget. Oh jadi ya itu memang ya suka duka kita kalau ya mengejar memulai sesuatu. Nah mungkin kalau trik, kan tipsnya kan kalau triknya apa nih triknya nih? Kalau misalnya ingin membangun relasi dengan para komunitas fotografer nih bagaimana nih? Itu tadi komunikasi. Kita mau mulai komunikasi dengan baik, gimana kita dengan senior dengan yang udah berpengalaman dan juga ilmunya lebih baik dari kita coba tanya deh apa sih yang kita harus miliki ketika foto di musik, ketika di stage gitu. Terus tata krama kita di panggung, di pit itu karena itu ada tata kramanya sendiri juga di panggung. Terus kita tanya soal masalah perbudgetan itu juga hal yang wajar lah. Karena kita nggak tahu kan pertama kali kita mulai itu gimana cara mulainya, gimana kita cara approach kliennya, apa aja kebutuhan yang kita harus miliki untuk kita berikan ke klien pertama kali, kayak porto, terus kita kayak kasih rentan soal perduitan gitu. Karena itu butuh banget. Karena biasanya kan klien kan juga ngeluarin sesuatu kan, apa yang mereka keluarin dan apa yang mereka dapat harus sebanding. Nah itu kalau misalnya nembak kita dulu mau setor nih, kasih red card pertama kali segini nih, itu dasarnya apa itu? Nah ini nih buat tips juga nih kalau teman-teman yang mungkin ada fotografer amatir, wah pengen kan, gue pengen di hire orang nih, dan itu nembak harganya tuh gimana itu biasanya? Supaya jangan ketinggian, tapi juga jangan terlalu kemurahan. Jangan kebawahan juga. Tadi dari yang kita ngobrol juga kan, ternyata range di Jakarta atau di kota-kota lain itu kan beda-beda kan. Ternyata range-nya segini. Mungkin untuk yang baru mulai mungkin di tengah-tengah atau mungkin di harga di titik minimumnya gitu. Asal jangan dibawain, takutnya merusak harga pasar juga. Gitu Glenn, merusak harga pasar. Harga pasar itu ya. Nah, kalau di Malaysia kemarin dibayar berapa di Malaysia? Boleh tahu nggak nih? Biasanya kalau di luar negeri yang gua dari pengalaman tuh dikali 2 dari budget normal. Tapi itu di luar budget tiket apa semua itu ya? Jadi budget full jasa.
Oh, Servis. plus nasi kandar. Nasi kandar. Nasi Pokoknya kandar. banjir. Kok banjir? Banjir. Tuh dia. Ya oke lah, ini paling terakhir ya. Boleh nggak di-share sedikit nih. Sekarang nih paling sering fotoin band apa sekarang nih? Kalau bisa dibilang kalau sering itu tetap Idgitaf karena itu pertama kali gue mulai foto musik secara profesional banget itu dari Idgitaf. Bisa masuk festival-festival, bisa ketemu fotografer profesional, kenalan gitu. Terus sekarang kebetulan lagi backup beberapa teman buat di beberapa band gitu. Nah itu kalau paling nih terakhir sekali ya. Jangan tahu tidak ada nasi kandar lagi, sudah cukup ya. Nah paling yang terakhir nih, kalau misalnya kita nggak punya kamera nih, nggak ada uang sama sekali nih. Ya ini tadi ada keinget soalnya ada temen dulu pengen banget jadi fotografer ya, tapi ya karena nggak ada uang akhirnya dia kerja udah dia lupain gitu loh. Nah itu kalau misalnya nih ada orang yang mungkin idealis nih, gue nggak mau kerja, gue harus jadi fotografer. Nah kalau pakai HP aja nih bisa nggak jadi profesional? Kan sekarang kan kalau lihat di ya nggak ngerti ya, aku lihat di apa sering kan TikTok lewat atau kan Instagram tuh kan ada belajar fotografi dengan iPhone. Nah, katanya kan iPhone juga bisa nih, makanya orang kan rebut-rebutan beli iPhone bekas apa semua. Ya udah itu aja gitu loh. Bisa nggak sih sebenarnya pakai HP aja tuh bisa nggak sih jadi profesional? Menurut gua nggak. Kenapa itu? Karena walaupun dibilang wah kualitasnya bagus banget nih kamera di HP, cuman tetap nggak bisa mengalahkan kualitas hasil akhir dari sebuah kamera. Pertama karena dari sensornya juga ukurannya juga beda. Terus juga kebutuhan profesional kan lebih banyak kan. Kita butuh lensa ABCD, ukuran ABCD berapa itu juga beda. Karena ketika kita ngezoom di HP kan juga pecah. Karena mereka bukan secara nggak didesain buat itu. Iya, buat desain segitu. Karena mereka ngezoom juga secara digital juga, nggak secara mekanik lah. Iya. Karena beda jadi hasil akhirnya juga bakal beda. Ketika kita edit kan juga sensornya juga menangkap gambarnya mungkin lebih baik. Terus diedit juga bisa lebih lebar lah apa yang dieditnya. Ketika di HP biasanya ketika kita di kamera kita edit segini, nggak masalah. Ternyata kalau di HP saya edit baru segini aja udah pecah dan udah memang beda aja pokoknya ya, memang beda aja. Kalau jadi profesional memang harus ya ada kamera ya. Ya jadi kalau mau serius ya tetap harus ke arah kamera ya, Bang. Ya usahain lah nabung atau nyicil gimana kan. Iya karena kalau kalian berusaha pasti ada jalan. Yes. Iya dong, benar dong. Nah kalau sekarang di hire sama orang, kan band nih. Kalau sekarang di hire sama orang pernikahan atau apa semua terima nggak? Masih terima sebenarnya. Tapi ada juga ya tetap ya. Ya job-job di luar dari band-band itu ada juga ya. Tetap ada ya. Wah. Cuma kita fokus aja kemana kan. Mau dikenali sebagai apa? Mau dikenali sebagai apa? Cuman tetaplah samping-sampingan. Manusia juga butuh hidup, Pak. Iya betul. Nah, jadi kalau misal buat teman-teman yang mau foto-foto selain menggunakan ruang kreatif bisa juga ke Bapak Tubagus Rizky. Wah, Tubagus Rizky. Katalognya dilihat di Instagram ya. Silakan hubungi untuk mendapatkan foto-foto terbaik di acara-acara kesayangan kalian. Ngomong-ngomong soal kamera nih, ada nggak sih alat-alat yang pengen masih jadi bucket list kayak gue pengen punya alat ini nih, pengen punya lensa ini gitu, ada nggak? Ada sebenarnya. Ada beberapa kayak gue pengen banget punya lensa 70-200 ya f/2.8 dari Sony. Karena apa ya? Yang gue gunakan sekarang kan f4 ya. Aperture-nya itu 4, jadi bukan lensanya juga nggak terlalu gede. Kadang itu mau nggak mau gue harus nge-push ISO. Jadi gambarnya juga sebenarnya jernih kan sebenarnya nggak masalah, yang penting momennya dapet kalau di stage sebenarnya. Cuman kadang kayak gue pengen nih f/2.8 supaya ketika gue foto low light gue bisa lebih banyak nih explore-nya. Kalau misalnya itu lensa, kalau misalnya kamera mungkin sekarang apa yang gue punya cukup lah. Cuma masih ada lah satu kamera yang di atas ini. Wishlist ada lah. Wishlist tetap ada. Karena pengen banget punya dari 2 tahun lalu ketika baru keluar, dari tahun lalu baru keluar kayak aku pengen banget upgrade-nya ke sini. Tapi cuma belum kesampaian aja. Semoga apa yang dicita-citakan sama Bapak Tubagus Rizky ini bisa tercapai. Kita kasih applause dulu. Amin. Ya kita thank you banget udah mau datang ke sini, udah mau share pengalaman ya. Semoga apa yang di-share sama Bapak Tubagus Rizky ini bisa jadi referensi kalian untuk berani memulai menjadi fotografer. Yes, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa abis dengerin observasi
pergi eksekusi. Jangan cuma rebah-rebahan, nanti kamu miskin, tidak ada uang, salahkan pemerintah. Oke? Dadah!